Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengkisahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Widya Yasmin yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Leo sayang, ayo makan. Atau mau mama suapin? Aku gak mau makan steak, Ma. Lalu Leo mau makan apa? Apa aja, Ma, tapi jangan steak. Leo sayang, padahal Mama Filia udah capek-capek masak lo buat Leo. Istri muda Gio tampak terus mencari perhatian pada semua orang. Leo sayang, gimana kalau Mama buatkan chicken cordon bleu? Tanyaku. Sejak kapan kamu bisa masak? Bahkan membuat telur ceplok saja kamu tidak akan bisa, ujar Mama Sandra. Buatkan saja sana jika kamu bisa, ujar Mama Clara dengan nada sinis. Jangankan hanya chicken cordon bleu, mau masakan Eropa, Turki, Arab ataupun Korea, aku bisa semuanya. Semua mata langsung menatapku, seolah tak mempercayai ucapanku. Bahkan Opa William pun tampak tak percaya apa yang aku ucapkan. Tanpa banyak bicara, aku langsung meminta Mbak Minten untuk mengantarku ke dapur. Lalu setelah itu, menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Saat tengah asik memasak, tiba-tiba kulihat semua orang masuk dapur. Lalu saat aku menoleh, kulihat mulut mereka menganga, seolah aku tengah melakukan hal yang amat luar biasa. Mereka semua tak tahu, jika sebelum menjadi TKW di luar negeri, aku lama bekerja di restoran dan mempelajari banyak menu masakan luar negeri. Lalu saat bekerja di Arab, majikanku sering memintaku untuk memasak menu makanan western, Turki, Chinese food, dan lainnya. Lagi caper ya Non? Sudahlah, Non Bella tidak akan bisa mengalahkan Non Filia, ujar seorang wanita parubaya yang belum sempat memperkenalkan diri padaku. Kamu siapa? Keributan aja deh. Saya Carlota, koki di rumah ini. Apa? Carlota? Seketika aku langsung tertawa saat mengingat seorang pelayan kepo yang kerjanya tukang nguping di telenovela Rosalinda. Bella, sejak kapan kamu pintar masak? Padahal dulu kamu masuk dapur saja tidak pernah mau, ujar Opa William. Karena aku bukan Bella, Opa. Tiba-tiba kulihat lelaki berambut putih sebagian itu seketika memegangi kepalanya. Opa mohon, jangan lagi mengatakan hal itu. Ayo Mas, kita tunggu di meja makan saja. Oma Sandra langsung menggandeng suaminya itu, sementara Mama Clara masih menatapku tanpa berkedip. Mama kenapa bengong begitu? Mau bantu? Seketika, ia langsung terhenyak dengan pertanyaanku. Kamu lanjut masak aja. Mama hanya penasaran bagaimana rasa masakanmu. Pasti tidak seenak Filia. Aku hanya tersenyum getir dan kembali fokus memasak. Saat di Arab dulu, semua anggota keluarga di sana memuji semua masakanku. Mereka bilang aku cocok menjadi koki restoran bintang 5. Mbak Carlota, daripada bengong aja, mending bantuin saya iris wortel dan buncis. Iris memanjang seperti korek api ya. Seketika, ia mendelik sinis, tetapi tetap melakukan apa yang aku minta. Beberapa saat kemudian, chicken cordon bleu yang kumasak telah siap untuk dihidangkan. Lalu tanpa berlama-lama, aku langsung membawanya ke meja makan. Kulihat semua anggota keluarga ini masih berada di kursi masing-masing. Tampaknya, mereka penasaran dengan rasa makanan yang kumasak. Hore! Aku mau makan masakan Mama, seru Leo yang tampak antusias. Tentu saja sayang, makanan ini memang sengaja Mama masak untuk Leo. Tiba-tiba, kulihat Gio berdehem. Aku juga ingin mencoba masakanmu dong. Baiklah, tentu saja. Setelah itu, aku meminta Mbak Minten menghidangkan makanan tersebut untuk mereka semua termasuk Filia. Saat satu suapan chicken cordon bleu itu masuk ke mulut mereka,
Kulihat reaksi mereka semua tampak berubah. Mereka langsung menatap heran ke arahku. "Masakan kamu enak sekali, Bella," puji Opa William. Sementara Oma Sandra dan Mama Clara sama sekali tak bersuara. Tapi dari cara mereka melahap makanan yang kusajikan, tampaknya mereka sangat menikmatinya. "Aku akui, masakan kamu enak sekali," ucap Gio tiba-tiba. Terserah, aku sama sekali tidak terbuai dengan pujiannya. Toh tidak lama lagi, aku akan meninggalkan rumah ini. Lebih baik aku menjadi pembantu di rumah majikan Fitri, daripada aku berpura-pura menjadi Bella, lalu suatu saat aku dituntut karena dituduh menipu. Sementara itu, reaksi wajah Filia tiba-tiba menjadi dingin. Tampaknya ia tak menyukai saat Gio memujiku. "Bella, jadi sebenarnya selama ini kamu kemana saja?" tanya Opa William tiba-tiba. "Aku bukan Bella, Opa. Sejak kecil, aku tak pernah berbohong. Jadi sekarang, aku tak mungkin mengatakan bahwa aku ini Bella, lalu mengarang jawaban dari pertanyaan mereka. Bella, tolong jangan katakan itu lagi. Opa tahu jika kamu tertekan berada di rumah ini. Makanya, kamu terus berusaha untuk meninggalkan rumah ini kan? Tapi Opa janji kok, mulai sekarang, tak ada lagi orang yang menyakiti dan membuatmu tak nyaman berada di rumah ini." Seketika, ekspresi wajah Oma Sandra, Mama Clara, Filia, bahkan juga Carlota berubah. Mereka semua mendelik sinis ke arahku, seolah mereka semua sangat membenci Bella. Mama jangan ninggalin Leo lagi ya." Leo yang sejak tadi asik melahap makanannya, seketika berderai air mata. "Iya sayang, Mama janji gak akan ninggalin Leo." "Bella, aku minta maaf ya jika selama ini aku selalu bersikap buruk padamu. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan berusaha menjadi suami yang baik buat kamu," ucap Gio. Hatiku bergetar saat mendengar ucapan lelaki tampan yang wajahnya mirip Justin Bieber itu. Tapi aku harus sadar bahwa aku ini bukanlah Bella. Jadi sebisa mungkin aku harus menghindarinya. "Bella," tiba-tiba Gio meraih tanganku hingga membuat lamunanku buyar. Iya, kenapa mas?" Aku langsung menghempaskan tangannya. "Aku janji, mulai saat ini aku selalu ada buat kamu." Iya." "Bella, jadi masakan apa saja yang bisa kamu masak?" tanya Oma Sandra setelah menghabiskan satu piring chicken cordon bleu yang disajikan untuknya. "Masakan western, Oma. Dari Turki, Arab, Chinese, Korea, Indonesia, semuanya aku bisa." "Apa? Masakan Turki? Benarkah? Benarkah kamu bisa membuat masakan Turki?" Tiba-tiba wajah yang tadi dingin itu seketika berubah hangat. "Iya betul, Oma. Aku bisa membuat masakan Turki. Dari mulai kebab, kofte, simit, baklava, manti, kumpir, dondurma, semuanya aku bisa." "Wah, Oma gak sabar mau nyobain kebab dan dondurma buatan kamu. Tapi bagaimana bisa kamu tiba-tiba bisa memasak semua masakan itu?" "Entahlah Oma, aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa memasak semua makanan yang aku sebutkan tadi." "Apakah selama ini kamu berada di Turki?" Seketika, kepalaku langsung sakit saat mendengar pertanyaan Oma Sandra. Haruskah aku mengatakan bahwa aku pernah bekerja di restoran, lalu bekerja menjadi TKW di Arab? "Sudahlah, sepertinya Bella masih belum sembuh. Jangan terlalu banyak diberikan pertanyaan," ujar Opa William tiba-tiba. "Iya, Bella tak bisa mengingat semuanya. Kemungkinan dia mengalami hal buruk hingga ia amnesia," Gio menyahut. Aku hanya menghela nafas mendengar ucapan mereka. Terserah mereka mau bicara apa. Tapi besok aku harus segera kabur dari rumah ini. "Yang penting mulai sekarang kamu jangan lagi meninggalkan rumah ini ya. Karena saya tidak sanggup melihat Leo terus-terusan menangis,"
ujar Mama Sandra dengan wajah dingin. Ayo Leo, kita ke kamar Leo. Kepala Mama sakit. Aku langsung mengalihkan pembicaraan karena mulai bingung dengan obrolan mereka. Biar Leo tidur bersama Mbok Minten aja. Ayo aku antar kamu ke kamar, ujar Gio. Tapi gak mau, aku mau tidur sama Mama, rengek Leo. Leo sayang, Mama sekarang masih sakit dan butuh istirahat. Jadi biarkan Mama tidur bersama Papa ya, agar Papa bisa menjaganya, bujuk Gio sembari mengelus rambut Leo. Gio, benar Bella, kalian harus lebih sering menghabiskan waktu berdua. Siapa tahu itu bisa membantumu untuk mengingat semuanya, ujar Opa William. Aku tak bisa lagi membantah, lalu terpaksa mengikuti Gio ke kamar. Tidurlah, aku akan selalu menjagamu, ucap Gio setibanya di kamar. Tapi Mas, tapi kenapa? Katakan saja, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Entah mengapa, sikap Gio begitu mencurigakan. Sikapnya sangat dingin ketika melihatku pertama kali datang. Seolah tak menginginkan kedatanganku. Lalu kini ia tiba-tiba menjadi hangat kepadaku. Jika aku tebak, sepertinya Bella merasa tidak nyaman dengan sikap Gio dan keluarganya. Makanya ia memutuskan untuk kabur dari rumah ini. Bella, iya? Lagi-lagi ia membujarkan lamunanku. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Untuk sementara waktu, aku tidak bisa tidur bersama kamu. Emangnya kenapa? Bukankah selama ini kamu selalu ingin aku berada di sampingmu? Seketika, dahinya langsung mengerenyit saat mendengar jawabanku. Tolong ya Mas, aku belum siap untuk tidur bersamamu. Baiklah kalau gitu, aku akan tidur di sofa, ujarnya sembari meraih bantal lalu berbaring di sofa. Aku menghela nafas lega, lalu segera membaringkan tubuh. Apa yang terjadi hari ini begitu melelahkan. Aku harus segera tidur, agar memiliki energi untuk melarikan diri dari rumah ini besok. Tolong, tolong. Aku terenyak saat mendengar suara teriakan wanita. Lalu saat kubuka mata, aku sangat terkejut karena berada di sebuah tempat yang entah di mana. Tolong, tolong. Tiba-tiba, kulihat seorang wanita yang tengah berlari ketakutan. Tampak di belakang wanita itu, seorang lelaki mengejarnya sembari membawa pisau. Tolong, tolong aku. Wanita itu kembali berteriak meminta tolong dan menoleh ke arahku. Seketika, aku langsung terenyak saat melihat wajah wanita itu yang sama persis denganku. Wanita yang wajahnya mirip denganku itu terus berlari bahkan berkali-kali terjatuh. Sementara lelaki yang membawa pisau itu terus mengejarnya tanpa rasa iba. Hingga tiba-tiba wanita itu terjebak di tepi jurang, sementara si lelaki bersiap menghunuskan pisaunya. Jangan! Teriakku. Seketika wanita itu melompat ke jurang tersebut hingga membuatku seketika berteriak histeris. Bella, Bella, kamu kenapa Bel? Seketika, aku langsung terbangun saat seseorang mengguncangkan tubuhku. Perlahan kubuka mata, lalu kulihat Gio menatapku dengan tatapan cemas bercampur penasaran. Kamu mimpi buruk? Tanyanya, sembari duduk di sampingku dan mencoba untuk memelukku. Aku langsung bersinggut menjauhinya, hingga membuatnya mengernyitkan dahi. Kamu kenapa tidak mau kusentuh? Aku hanya ingin membuatmu lebih tenang. Ia malah menarik tanganku, lalu memelukku dengan erat. Seketika dadaku berdebar kencang saat berada dalam pelukannya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia suami orang, jadi aku tidak boleh diam saja saat dia memelukku. Gio, tolong lepaskan aku. Aku langsung menghempaskan tubuhnya. Apakah aku tidak boleh memeluk istriku sendiri? Ujar Gio dengan heran. Tapi saat ini aku belum bisa mengingat semuanya, Gio.
Bahkan aku masih ragu kalau kamu itu suamiku. Aku janji Bella, aku akan melakukan apapun agar kamu bisa mengingatku. Terserah. Aku langsung berbaring membelakanginya, lalu menarik selimut. Sementara Gio tampaknya kembali tidur di sofa. Suasana tiba-tiba hening. Entah mengapa, tiba-tiba bulu kuduku meremang. Dan bersamaan dengan itu, aku merasa sangat kedinginan. Padahal aku mengenakan selimut yang tebal. Mungkinkah karena AC di kamar ini terlalu dingin? Tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati. Aku langsung membuka mata dan beranjak dari tempat tidur. Kulihat Gio tengah tidur dengan lelapnya. Sementara suara tangis wanita itu semakin terdengar jelas dari luar jendela. Tampaknya ada seorang di balkon kamar ini. Karena penasaran, aku segera membuka pintu menuju balkon. Dek! Seketika aku langsung terhenyak saat melihat wanita yang tengah menangis terseduh-seduh sembari menundukkan wajahnya. Bagaimana bisa dia ada di balkon? Lewat mana dia masuk? Hei, kamu siapa? Kenapa kamu menangis? Wanita itu langsung mengangkat wajahnya. Hingga tiba-tiba aku kembali terhenyak saat melihat wajah wanita itu yang sama persis denganku. Namun wajahnya begitu pucat pasi, seolah tak memiliki darah. Kamu Bella kan? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan pilu. Semua orang mencarimu. Kenapa kamu malah di sini? Tolong, ungkap siapa saja orang yang telah membunuhku. Ujarnya sembari meraih tanganku. Hingga seketika bulu kuduku meremang. Sementara tangannya begitu dingin seperti es batu. Apa kamu bilang? Jadi, kamu sudah meninggal? Ia mengangguk, lalu kembali menatapku dengan tatapan nanar. Aku langsung berteriak histeris, karena seumur umur belum pernah melihat penampakan hantu. Bella! Bella! Aku kembali terhenyak dan menyadari bahwa aku tengah berada di tempat tidur. Kamu mimpi buruk lagi? Tanya Gio. Aku menghela nafas saat menyadari bahwa tadi hanyalah mimpi. Tapi mengapa semua itu terasa sangat nyata? Bella, sebenarnya kamu mimpi apa, Bel? Itu aku mimpi melihat hantu. Ya udah, gimana kalau aku tidur di samping kamu aja, agar kamu gak mimpi buruk lagi? Gak perlu Gio, kamu kembali ke sofa aja. Jujur, aku sangat khawatir sama kamu. Perlahan, tangannya membelai rambutku dengan lembut, hingga membuatku secepat kilat meraihnya. Jangan menyentuhku sampai aku mengingat semuanya. Meskipun bingung, tapi aku akan menghindari semua yang membuatku tak nyaman. Setelah Gio kembali tidur di sofa, aku kembali memikirkan mimpiku tadi. Apakah benar Bella sudah meninggal? Jika iya, lalu siapa orang yang telah membunuhnya? Apakah pembunuhnya ada di rumah ini? Lalu mengapa dia harus memintaku mengungkap semuanya? Mengapa dia tidak menemui Gio dalam mimpi lalu meminta tolong padanya? Meskipun tidak mengenalnya, tapi entah mengapa aku merasa sangat iba kepada wanita bernama Bella itu. Kenapa dia bisa sampai dibunuh? Apa salah dia hingga ia harus meninggal dengan cara yang tragis seperti yang kulihat di mimpi? Maafkan aku, Bel. Maafkan aku. Seketika, lamunanku buyar saat mendengar suara Gio. Rupanya dia tengah menggigau. Namun mengapa ia terus mengatakan maaf dan menyebut nama Bella? Sebenarnya, dosa apakah yang ia lakukan pada Bella? Apa jangan-jangan... Tidak mungkin. Tidak mungkin dia yang menyuruh orang untuk membunuh Bella. Bagaimana bisa ada seorang suami yang tega melakukan hal sekejam itu? Tapi kalau dipikir-pikir, bisa saja dia melakukan hal itu karena mungkin dia sudah bosan pada Bella. Makanya dia selingkuh dan menikahi Filia. Tidak, tidak. Gio semakin menggigau hingga membuatku seketika langsung mendekatinya.
Hei, kamu kenapa Gio? Bella, jangan tinggalkan aku lagi, Bel. Ia langsung memelukku dengan erat. Kulihat keringat dingin membasahi wajahnya yang tampak panik. Ia tampak sangat ketakutan. Selain itu, aku bisa merasakan detak jantungnya yang begitu kencang. Sehingga aku merasa tak tega untuk melepaskan pelukannya. Sebenarnya kamu kenapa, Gio? Aku hanya mimpi buruk, ujarnya sembari melepaskan pelukannya. Baiklah kalau gitu, ayo kita kembali tidur. Ia mengangguk, lalu kami kembali tidur di tempat masing-masing. Keesokan paginya, aku langsung ke kamar mandi. Sebelumnya aku mengambil pakaian ganti ke kamar mandi, karena tak mungkin aku berganti pakaian di hadapan Gio. Aku langsung mengguyur seluruh tubuh saat mengingat bahwa semalam Gio telah memeluk tubuhku dengan erat. Seumur-umur, belum ada lelaki yang memeluk tubuhku. Mengapa bisa malah aku dipeluk oleh suami orang? Beberapa saat kemudian, aku telah selesai, lalu segera keluar dari kamar mandi untuk mengeringkan rambut. Kamu mau kemana? Kok pagi-pagi gini udah rapi? Tanya Gio yang baru saja bangun. Mau ke rumah orang tuaku. Oh, oke. Tunggu sebentar. Aku akan mandi dulu ya, lalu mengantarmu ke sana. Memangnya kamu gak kerja? Aku akan menelpon sekretarisku dan menyuruhnya untuk menghandle semua pekerjaanku. Aku tak lagi menimpali ucapannya. Lalu kulihat ia bergegas menuju kamar mandi. Sementara aku langsung menoleh ke arah deretan skincare yang berbaris di meja rias. Sepertinya tak apa-apa jika aku menggunakan semua itu. Siapa tahu wajahku bisa secantik dan seglowing Bella. Setelah merias wajah, aku juga tak lupa mencatok ikal rambutku sembari menatap foto Bella yang terpajang di dinding. Entah mengapa, pagi ini aku ingin terlihat sama persis dengannya. Bella, tolong ambilkan pakaianku, ujar Gio tiba-tiba. Aku langsung terkejut saat melihatnya yang hanya mengenakan handuk. Ia tanpa rasa malu menampakkan dadanya yang bidang sedikit berbulu itu. Bahkan aku bisa melihat perutnya yang sispek. Hei, kenapa kamu berani-beraninya menampakkan diri dengan hanya mengenakan handuk seperti itu? Seketika, aku langsung menutup mata saat menyadari bahwa seharusnya aku tak melihat hal yang seharusnya aku lihat. Tapi bukankah kamu sudah sering melihat seluruh tubuhku, bahkan tanpa selai benang pun? Ucapnya seketika membuatku merasa geli. Lalu tanpa berlama-lama, aku langsung berlari menuju pintu. Hei, Bel, mau kemana Bel? Aku tunggu di luar saja ya, ujarku, lalu bergegas keluar kamar. Lama-lama, aku bisa gila jika terus berada di rumah ini. Tak dapat kupungkiri jika Gio sangatlah tampan dan menawan. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan suamiku. Aku harus sadar diri. Wah, pagi-pagi gini rambut non Bella sudah basah, tanya Mbok Minten saat berpapasan denganku. Iya Mbok, banyak hal yang terjadi semalam hingga membuatku harus segera mandi. Tiba-tiba, Mbok Minten langsung tertawa saat mendengar jawabanku. Entah apa yang ia pikirkan. Lalu tiba-tiba Filia menatapku dengan wajah masam. Rupanya sejak tadi ia berdiri di belakangku. Mama mau kemana? Tanya Leo. Mama mau menemui orang tua Mama. Ya udah, aku mau ikut ya, rengeknya. Tapi Leo kan harus sekolah. Seorang wanita berpakaian babysitter tiba-tiba muncul. Tampaknya ia adalah pengasuh Leo yang diceritakan Mbok Minten baru masuk hari ini setelah kemarin izin tak masuk kerja karena keluarganya sakit. Memangnya Leo udah sekolah? Iya Non Bella, Leo kan sudah PAUD. Kok Non Bella bisa lupa? Ngomong-ngomong, selamat datang kembali di rumah ini ya Non, sapanya dengan lembut. Saya hilang ingatan. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Saya Tiar Non. Leo sayang, hari ini Leo sekolah ya, gak usah ikut sama Mama. Aku membujuknya. Oke deh mah. Dia anak yang sangat pintar dan juga menggemaskan. Andai saja aku tak berada dalam situasi ini, aku ingin menjadi ibunya. Namun,
aku harus cepatnya meninggalkan rumah ini sebelum mereka menyadari bahwa aku bukanlah Bella, lalu menuduhku sebagai penipu. Setelah itu Tiar membawa Leo ke kamar, sementara aku bergegas menuju meja makan. "Kamu mau kemana? Pagi-pagi begini sudah rapi?" tanya Mama Clara, sementara Opa William dan Oma Sandra tampak tengah menikmati sarapan pagi mereka. "Mau ke rumah kedua orang tua aku, boleh kan?" "Tentu saja boleh," Opa William menyahut. "Karena mobil kesayangan kamu hilang, maka kamu boleh menggunakan mobil mana saja yang kamu sukai di garasi. Itu, kuncinya tanyakan saja sama Jono." Aku termenung mendengar ucapan Opa William. Rupanya Bella bisa menyetir dan memiliki mobil sendiri. Enak juga jadi dia. Sementara aku, jangankan membawa mobil, membawa motor pun aku tidak bisa. Bella pergi bersama aku ke Opa. Tiba-tiba Gio datang lalu menyahut. Untunglah dia datang tepat waktu, sehingga aku tak perlu mengatakan bahwa aku tidak bisa menyetir. "Tapi bukankah hari ini kamu ada meeting penting sama klien?" tanya Filia tiba-tiba. "Sudah aku cancel, karena hari ini aku ingin mengantar Bella kemanapun dia mau." "Bagus Gio, aku bangga sama kamu." Tiba-tiba wajah Filia, Mama Clara dan Oma Sandra tampak masam. Sepertinya mereka bertiga tidak suka jika Gio memberikan perhatian terhadapku. "Bella, kamu tidak boleh menginap di sana. Kamu harus segera kembali ke rumah ini nanti sore." "Kenapa sih Mas? Biarkan saja dia di rumah kedua orang tuanya," ucap Oma Sandra tiba-tiba. "Kalau Bella menginap di sana, berarti Gio juga harus menginap di sana." Aku dan Gio hanya mengangguk, lalu setelah itu segera sarapan. Aku menghela nafas saat melihat roti tawar yang di atasnya ditaruh ikan salmon mentah dan kaviar makanan, yang menurut banyak orang sangat mewah itu tidak cocok dengan perutku. Membayangkannya saja aku sudah mual, apalagi di sebelahnya terdapat jus berwarna hijau. Sepertinya itu jus sayuran. Kalau dipikir-pikir, mengapa menu sarapan orang kaya benar-benar tidak menggugah selera? "Apakah aku boleh meminta menu sarapan yang lain?" tanya aku. "Non Bella, mau saya buatkan sarapan apa?" tanya Carlota dengan nada yang lembut, tapi tetap saja tatapannya begitu sinis padaku. "Aku mau roti dan susu saja, tapi Mbok Minten yang siapkan." "Baik Non, akan si Mbok siapkan," ujar Mbok Minten lalu bergegas menuju dapur. "Padahal dulu kamu sangat menyukai salmon dengan taburan kaviar," ujar Gio tiba-tiba. Aku hanya tersenyum dan tak menanggapi ucapannya. Jika salmon yang dimasak mungkin aku bisa makan, tapi jika mentah, aku tak bisa memakannya. Beberapa saat kemudian, aku memakan makanan yang dihidangkan oleh Mbok Minten. Padahal sebenarnya, aku ingin sekali memakan nasi uduk atau batagor. Tapi aku harus menahan perasaan itu, karena sekarang aku harus berpura-pura menjadi menantu konglomerat. Beberapa saat kemudian, aku telah selesai sarapan. Lalu Gio segera mengajakku menuju mobilnya. Mataku seketika membelalak saat melihat mobil Lamborghini berwarna hijau. Untuk pertama kalinya, aku menaiki mobil mewah itu. "Ayo masuk," ujar Gio sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku mengangguk lalu hendak masuk. Namun sebelum itu, aku sempat melirik seorang lelaki yang sejak tadi berdiri dan menatap tajam ke arahku. Tidak lama kemudian, Gio masuk mobil dan bersiap untuk menyalakan mobilnya. "Dia siapa?" tanyaku sambil menunjuk lelaki itu setelah kami sama-sama berada di dalam mobil. "Oh, dia Herdi, sopir pribadi Filia." "Kenapa Filia memiliki sopir pribadi, sedangkan aku tidak?" "Karena kamu pernah menolaknya saat Opa menawarkan sopir pribadi untukmu. Lagi pula, kamu bisa menyetir, sementara Filia tidak." "Oh," jawabku. Lalu setelah itu, Gio segera melajukan mobilnya. "Sebenarnya aku merasa penasaran dengan apa yang terjadi padamu hingga kamu hilang ingatan." "Entahlah, aku juga gak tahu." "Sebenarnya selama ini kamu berada di mana?" "Ada seorang yang menampungku di rumahnya.
Di mana? Aku harus bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih. Di Arab Saudi. Hah? Tiba-tiba ia menoleh ke arahku, lalu merenyitkan dahi. Maksudku, orang yang menolongku adalah orang Arab yang sedang berlibur di negara ini, tapi sekarang mereka sudah kembali ke negara asalnya. Oh, aku menghela nafas setelah mengarang cerita bohong tersebut. Padahal selama ini, aku jarang sekali berbohong. Beberapa saat kemudian, kami tiba di sebuah rumah. Saat aku dan Gio keluar dari mobil, tampak sepasang parubaya yang langsung menghambur ke arahku. Bella sayang, kamu masih hidup nak. Wanita parubaya itu langsung memelukku dengan erat. Sementara lelaki yang tampaknya adalah suaminya itu menatapku dengan tatapan berkaca-kaca. Bella, kamu kemana saja sayang? Kini gantian lelaki parubaya tersebut yang memelukku dengan erat. Entah mengapa, aku merasa sangat nyaman saat sepasang parubaya ini bergantian memelukku. Rasanya ada sesuatu yang membuatku terhipnotis, sehingga aku hanya pasrah dengan apa yang mereka lakukan. Aku memegangi dadaku. Entah mengapa, perasaanku terasa sangat hangat. Mungkin karena sejak kecil, aku belum pernah dipeluk oleh ayah dan ibuku. Mereka tak pernah menunjukkan perasaan hangat atau menunjukkan bahwa mereka menyayangiku. Gio, mengapa kamu tak mengatakan semua ini? Sejak kapan Bella kembali? Tanya lelaki berkacamata itu. Maafkan Gio ayah, bunda. Baru kemarin kami menemukan Bella, tapi sayangnya dia hilang ingatan. Apa? Mereka berdua tampak terkejut saat mendengar ucapan Gio. Iya, Bella tak ingat dengan dirinya dan siapapun. Bella sayang, tapi kamu ingat kan sama ayah dan bunda? Aku hanya menggeleng. Apa yang terjadi padamu nak? Hingga kamu harus seperti ini. Mereka tampak menatapku dengan tatapan berkaca-kaca. Entah bagaimana caranya, aku merasa bersalah saat melihat gurat kekhawatiran di wajah mereka. Gio minta maaf ya, karena pernah lalai dalam menjaga Bella. Tapi mulai saat ini, Gio janji, Gio akan menjaga Bella dengan nyawa Gio. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Padahal jika dia adalah suami yang baik, dia tidak mungkin berselingkuh hingga menikahi selingkuhannya itu. Baiklah Gio, Bella, ayo masuk. Aku dan Gio mengangguk. Lalu segera memasuki rumah yang lumayan besar tapi tak sebesar rumah Gio. Setibanya di dalam rumah tersebut, aku melihat beberapa foto anak kecil yang terpajang di dinding. Foto anak itu sama persis dengan fotoku saat aku masih kecil. Sepertinya itu foto Bella, tapi bagaimana caranya? Foto kami begitu sangat mirip. Bahkan, foto saat kami kecil pun bagaikan pinang dibelah dua. Aku menatap satu persatu foto Bella saat dia masih kecil. Ada foto saat dia memotong kue ulang tahun. Ada foto saat berlibur bersama kedua orang tuanya. Bahkan ada juga foto bersama teman-temannya saat mereka masih mengenakan seragam SD. Meskipun Bob Minton pernah mengatakan bahwa kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja, tapi dari foto-foto itu, aku bisa melihat kalau kedua orang tuanya selalu meluangkan waktu untuk Bella. Dia sangat beruntung karena memiliki semua hal yang aku inginkan di dunia ini. Tampaknya kamu sangat suka melihat foto-fotomu saat masih kecil. Tanya wanita yang dipanggil bunda oleh Gio hingga membuyarkan lamunanku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Ayo, bunda ajak kamu ke kamarku, ujarnya sembari menuntunku ke sebuah kamar. Dan setibanya di sana, kulihat foto-foto Bella memenuhi seluruh dinding di kamar itu. Dari mulai saat SD, SMP, SMA, bahkan ada juga foto saat ia wisuda. Apa kamu ingat foto-foto itu sayang? Aku hanya menggeleng. Gak apa-apa, nanti lambat laun kamu pasti mengingat semuanya. Tapi bunda sangat senang karena akhirnya kamu kembali dalam keadaan sehat. Selama ini ayah dan bunda merasa mati karena belum bisa menemukanmu. Bunda menatapku dengan tatapan pilu. Dari sorot matanya, aku bisa melihat kalau ia sangat menyayangi Bella dengan sangat tulus. Bella sangat beruntung
memiliki seorang ibu yang sangat menyayanginya. Mungkin karena dia berasal dari keluarga kaya. Selain itu, dia anak satu-satunya hingga tak harus mengalami nasib perih sepertiku yang merasa seperti yatim piatu, padahal memiliki orang tua yang lengkap. Bolehkah aku memeluk Bunda? Tentu saja sayang. Bunda kembali memelukku dengan erat hingga perasaanku kembali terasa hangat. Bunda hampir mati saat mengetahui bahwa kamu hilang, nak. Tapi untunglah kamu kini kembali ke pelukan Bunda. Mendengar itu, tiba-tiba aku terdiam. Haruskah aku mengaku bahwa aku bukanlah Bella? Lalu menceritakan mimpi burukku tentang Bella, bahkan penampakan arwahnya yang memintaku untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Bella, tiba-tiba Gio masuk ke kamar. Sementara Bunda langsung pamit ke dapur dan mengatakan akan menghidangkan sesuatu untuk kami. Lihat foto-foto ini, ujar Gio sambil menunjuk cermin besar di meja rias. Lalu kulihat foto-foto Gio terpajang di sana. Foto-foto ini menunjukkan bahwa kamu sangat mencintaiku sejak lama. Aku langsung meliriknya tajam. Entah mengapa, aku merasa kesal dengan ucapannya yang sok kegantengan itu. Dia mengetahui bahwa Bella sangat mencintainya, tapi dia semena-mena pada Bella, bahkan terang-terangan menduakan perasaannya. Meskipun wajahnya seganteng Justin Bieber, tapi aku benci lelaki yang sok kegantengan, suka selingkuh, dan tidak mempedulikan perasaan orang yang sangat mencintainya. Kalau aku sangat mencintaimu, mengapa aku sama sekali tidak bisa mengingatmu? Apa jangan-jangan sebelum terjadi kecelakaan, aku tengah mencoba untuk melupakan semua kenangan tentangmu? Maksud kamu apa, Bel? Bisa saja, karena terlalu sering kecewa padamu hingga aku tak lagi mencintaimu. Makanya, kini aku sama sekali tak mengingatmu. Gio tampak kecewa saat mendengar ucapanku. Biarkan saja, aku sengaja melakukannya agar dia tak lagi sok kegantengan. Aku janji akan membuatmu mengingat semua tentangku, ujarnya tiba-tiba. Baiklah kalau begitu, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Silakan, tanyakan apa saja yang kamu mau. Apa alasan kamu selingkuh, bahkan menikahi Filia, padahal saat itu aku tengah hamil? Jadi, kamu ingat hal itu? Aku mengetahuinya dari Mbok Minton. Aku dan Filia telah menjalin hubungan sejak kuliah. Kami saling mencintai, sementara aku dan kamu dijodohkan oleh Opa. Semuanya menjadi lebih mudah. Bagaimana kalau kamu ceraikan aku saja? Biarkan aku pergi dari kehidupanmu agar kamu bisa bahagia dengan Filia. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah menceraikanmu. Sudahlah, jangan bahas soal itu. Bella, Gio, ayo kita makan dulu. Tiba-tiba ayah muncul dan mengajak kami ke meja makan. Ayo sayang. Seketika Gio langsung menggandeng tanganku dengan mesra. Aku yakin jika dia tidak pernah mencintai Bella, semua yang dia lakukan hanyalah pencitraan belaka. Bunda sengaja memasak tenderloin steak with mushroom sauce kesukaan kamu, ujarnya, sembari menghidangkan makanan tersebut di meja makan. Memakan makanan enak seperti steak bukanlah hal aneh bagiku, karena saat menjadi TKW, majikanku selalu memaksa aku agar aku banyak makan. Ia memberikanku semua makanan yang biasa mereka makan. Katanya agar aku memiliki banyak tenaga untuk bekerja. Hanya saja, dulu aku biasa makan sendirian di dapur. Jadi aku merasa sangat terharu dengan kehangatan yang ayah dan bunda tunjukkan. Tiba-tiba aku teringat masa kecilku dulu, ketika makanan yang disajikan untukku selalu berbeda dengan makanan yang disajikan untuk Ratna, Rani, dan Rati. Mereka biasa makan dengan lauk ayam goreng, sementara aku tak jauh dari tempe dan tahu goreng. Padahal sejak kecil, aku sudah dipaksa untuk mencari uang dengan cara menjual kue. Kenapa sayang? Apa masakan bunda gak enak? Tanyanya, hingga seketika membuyarkan lamunanku. Masakan bunda sangat enak. Aku langsung memakan steak tersebut dengan lahapnya, karena memang masakan bunda begitu enak, meskipun aku sudah biasa membuat makanan tersebut. Ayah, bunda, sekarang Bella jadi pintar masak loh. Dia bisa membuat masakan western dengan sangat nikmat.
Bahkan Oma memuji masakannya, puji Gio tiba-tiba. Kulihat ayah dan bunda tampak tercengang mendengar ucapan Gio. Enggak kok, biasa aja. Masakan bunda jauh lebih enak dari masakanku. Bunda seneng deh dengan perubahan sikap kamu. Sekarang kamu jauh lebih lembut dan rendah hati, puji bunda. Iya, Bella yang sekarang memang banyak berubah ke arah yang lebih positif. Gio kembali memuji. Tiba-tiba, obrolan kami terhenti saat ponsel Gio berdering. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.